Bersama Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki meninjau koperasi Pasar Kranggan Bekasi, Jawa Barat. Hal itu terkait dengan restrukturisasi pinjaman atau pembiayaan kepada koperasi Pasar Kranggan. Informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan Ira Hulu dan juru kamera Ade Suherman. Ya Ira, bagaimana sejauh ini hasil tinjauan dari Menteri Koperasi dan UKM? Ya, Julita dan juga pemirsa, berdasarkan pantauan kami di sini memang kami melihat bahwa tadi sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat, ini Menteri Koperasi dan juga Unit Kecil dan Menengah, yakni Teten Mas Duki sudah berada di sekitaran dari Pasar Kranggan Bekasi, Jawa Barat ini untuk bisa langsung memastikan bahwa proses restrukturisasi pembiayaan terhadap mitra LPDB ataupun lembaga pengelola dana bergulir KUMK ini bisa berjalan dengan lancar. Dan memang berdasarkan pantauan kami yang mana ataupun berdasarkan data yang kami dapatkan, memang proses restrukturisasi ini merupakan salah satu fase pertama yang dilakukan oleh ataupun fase yang diterapkan oleh pemerintah, tepatnya Kementerian Koperasi dan UKM ini dalam menghadapi ataupun memulihkan ekonomi kepada koperasi. Dan ada pun 3 fase, yaitu yang pertama adalah melakukan restrukturisasi pembiayaan ataupun peminjaman kepada mereka yang merupakan mitra dari LPDB, KUMK, dan kemudian yang mana diharapkan dengan adanya program restrukturisasi ini yang dilakukan, maka koperasi simpan pinjam KSP ini juga dapat melakukan penangguhan pembiayaan ataupun pembayaran pokok dan bunga kepada anggota, sehingga ini pun menjadi salah satu cara yang diberlakukan oleh pemerintah untuk memberikan keringanan bagi para anggota koperasi. Kemudian ada pun fase yang kedua yang akan dilakukan adalah fase pemulihan ekonomi. Yang mana fase pemulihan ekonomi ini adalah nantinya Kemenkop UKM ini telah menyiapkan dana sebesar 1 triliun rupiah untuk pinjaman ataupun pembiayaan kepada sektor usaha simpan pinjam dengan bunga yakni 3% menurun atau sekitar 1,5% flat per tahunnya. Kemudian untuk fase yang ketiga yang akan dilakukan oleh Kemenkop UKM ini adalah nantinya adalah untuk pertumbuhan ataupun fase pertumbuhan ekonomi, yakni untuk mempersiapkan fase ini, maka pihak Kemenkop ini tengah melakukan persiapan pengharmonisasian pengaturan ataupun peraturan ini tentang LPDB KUMKM untuk merelaksasi kriteria dan persyaratan penyaluran pinjaman ataupun pembiayaan. Memang berdasarkan keterangan yang kami dapatkan juga adalah pada fase pertama ini nantinya relaksasi kebijakan ini akan diberikan pinjaman maksimal lawannya adalah 12 bulan. Hal ini juga dinilai cukup membantu para pelaku UMKM maupun mereka yang tergabung dalam anggota dari koperasi tersebut untuk membantu cash flow setiap koperasi paling tidak untuk bertahan selama masa pembatasan sosial berskala besar. Dan kenapa Kopas Kranggan Bekasi ini dipilih menjadi salah satu mitra dari LPDB ataupun lembaga pengelola dana bergulir? Dikarenakan memang koperasi pasar dari Kranggan ini memang memiliki track record ataupun jejak yang cukup baik dalam hal pembiayaan. Dan koperasi dan UKM ini telah ada ataupun sebanyak 3 kali ini telah melakukan pembiayaan ataupun dengan total plafon ini pinjaman sebesar 30 miliar. Kedua pinjaman tersebut ini telah lunas dan hanya 1 pinjaman lagi dengan kolektibilitas lancar yang mendapatkan restrukturisasi pinjaman. Dan memang selama masa pandemi COVID-19 ini berdasarkan keterangan yang kami dapatkan, pihak dari lembaga pengelola dana bergulir ini setidaknya per Maret dari akhir ataupun periode Maret sampai dengan akhir Mei 2020, LPDB ini telah menyalurkan dana bergulir sebesar 307,3 miliar. Dan berdasarkan keterangan yang tadi kami peroleh dari Direktur LPDB Supomo yang menyatakan bahwa memang adanya kebijakan ataupun relaksasi ini diberikan bagi mereka untuk meringankan beban para anggota koperasi dan juga agar cash flow koperasi ini tetap berjalan dengan baik, setidaknya untuk menopang selama masa-masa PSBB ini. Dan berikut ini Julita dan juga pemirsa merupakan keterangan dari Teten Mas Duki selaku Menteri Koperasi dan juga UKM yang meninjau kondisi dari koperasi pasar hari ini. Pemerintah membuat kebijakan bagaimana membantu masalah cash flow, masalah keuangan UMKM ini. Ya, jadi dengan memberikan relaksasi kredit, subsidi bunga cicilannya kita pemerintah yang tanggung, pajaknya kita nolkan, termasuk memberikan pinjaman baru. Ya, nah
Dari sisi demand, kan kalau dari sisi pembiayaan kita coba selesaikan, kita bantu. Ini kan bisa jadi kredit macet kalau kemudian permintaannya turun. Saya kira saat ini pemerintah mencoba mengucurkan dana sebesar-besarnya kepada masyarakat lewat program jaminan sosial yang diperbesar. Dan ini akan ada rencana juga akan terus diperbesar dan durasinya diperpanjang. Nah, dari sisi belanja, pemerintah juga coba menyerap produk UMKM. Tahun ini ada sekitar 730 triliunan belanja pemerintah pusat yang bisa dibelanjakan produk UMKM. Nah, jadi ini juga saya kira kalau Pak Presiden saya kira sudah perintahkan seluruh kementerian dan lembaga BUMN agar memprioritaskan untuk membeli produk UMKM. Ya, Julita dan juga pemirsa, berdasarkan keterangan yang kami peroleh juga tadi dari Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ini yang menyatakan bahwa memang dengan adanya kebijakan ini diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan kebijakan ini semaksimal mungkin. Kembali kepada Anda di studio, Julita. Iya, Ira. Kemudian bagaimana tanggapan dari UKM yang ada di sana ketika mendengarkan informasi terkait dengan relaksasi kredit? Jadikan diri pribadi kita, tanamkan orang yang peduli kepada sesama. Ya, Julita dan juga pemirsa, berdasarkan informasi yang kami terima langsung dari salah satu pelaku UKM yang berada di pasar ini, yang mana pelaku UKM tersebut juga merupakan berjualan di pasar Kranggan ini dan menyatakan bahwa memang dengan adanya relaksasi ataupun kebijakan tersebut sangat membantu bagi mereka yang memang bergerak di bidang UMKM, yang mana memang diharapkan ketika masa-masa PSBB ini bisa dikatakan omset mereka turun bahkan sampai 70%. Dan dengan diharapkan dengan adanya memang kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah seperti melakukan restrukturisasi ini dapat meringankan beban mereka ketika nanti mereka akan membayar utang ataupun dalam keadaan mencicil. Karena memang dari informasi yang kami peroleh bahwa penangguhan biaya ataupun utang tersebut, kredit tersebut bisa ditangguhkan dari 6 sampai dengan 12 bulan. Ini saja yang bisa kami kabarkan. Kembali kepada Anda di studio, Julita. Baik, Ira, terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, itu dia laporan dari Ira Hulu dan juru kamera Ade Suherman dari Pasar Kranggan, Bekasi, Jawa Barat.